la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah selamatkan Nabi Yunus alaihissalam setelah lebih kurang 40 hari di dalam perut ikan paus, itu di hari Asyura. Kalau kita ingin tahu lagi tentang keistimewaan hari Asyura, itu di hari Asyura banyak sekali sejarah, ya, sejarah yang berkaitan dengan para nabi dan rasul, sehingga mereka, ya, misalnya dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu disebutkan Asyura 10 bertepatan di hari ke-10. Kenapa? Karena ada 10 kejadian yang terjadi para nabi dan rasul di hari Asyura tersebut. Jadi hari Asyura ternyata kemuliaannya juga kembali kepada sejarah agung yang pernah terjadi di dalamnya. Di antaranya, satu, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam alaihissalam di hari Asyura. Ini berdasarkan sabda Nabi, berdasarkan perkataan Ikrimah yang tercantum dalam Musannaf Abdul Razzaq As-San'ani. Jadi Nabi Adam alaihissalam tanpa sengaja memakan buah dari pohon terlarang. Nabi Adam alaihissalam, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat. Nabi Adam menerima beberapa kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang meriwayatkan doa Nabi Adam di waktu itu, kalimatnya itu adalah doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah Subhanahu wa taala terima taubat tersebut di hari Asyura. Yang kedua, pada masa Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir yang sangat hebat, menenggelamkan semua makhluk semua makhluk hidup, manusia, hewan-hewan dengan segala macam bentuknya, ya, itu tenggelam semuanya kecuali yang berada di kapal besar atau bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana cepatnya terjadi banjir itu? Banjir itu airnya keluar dari bumi, Bapak sekalian. Kemudian hujan juga. Jadi dari bawah dan dari atas air terus, ya, mengalir, tercurahkan dengan sangat kuat sehingga terjadi banjir yang sangat hebat. Bayangkan bagaimana hebatnya banjir tersebut. Putra Nabi Nuh alaihissalam diajak bersama ke dalam kapal, ke dalam bahtera tersebut, dia tolak. Dia katakan apa? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Wahai ayah, enggak masalah, enggak perlu saya ikut, enggak perlu saya naik ke bahtera, cukup bagi saya mendaki ke gunung, saya akan selamat. Nabi Nuh alaihissalam sudah mengingatkan, wahai anakku, enggak ada yang selamat hari ini kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang berdialog tersebut, wa hala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Sedang berdialog itu tiba-tiba mereka dipisahkan oleh ombak yang sangat besar dan putra Nabi Nuh alaihissalam tenggelam. Berarti setinggi mana itu banjirnya? Kalah tsunami. Tsunami hanya berapa meter, ya? Paling tinggi 14 meter. Sedangkan ini seseorang sudah naik ke atas gunung masih juga dilalap oleh banjir, oleh oleh ombak yang sangat besar. Jadi banjir tersebut sekian lama, enggak disebutkan berapa lama surutnya itu, sehingga Nabi Nuh alaihissalam dan yang mengendari bahtera itu keluar, turun dari bahtera itu di hari Asyura, ya. Jadi hari Asyura yang kedua adalah hari turunnya Nabi Nuh alaihissalam dari kapal beliau. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun juga pada hari Asyura. Ini yang sudah kita sebutkan tadi. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang Yahudi, "Kenapa kalian berpuasa di hari Asyura?" Lalu mereka mengatakan, "Ini hari Allah agungkan atau Allah selamatkan Musa." Lalu
kami berpuasa sebagai wujud syukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami lebih layak, lebih utama untuk merayakan kemenangan dan keselamatan Musa, dan kami yang lebih berhak untuk berpuasa di dalamnya. Itu diantaranya Bapak sekalian. Ada lagi, ini yang kuat-kuat ya, yang kuat-kuat. Kalau dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan 7 lagi yang lain. Di antaranya hari Ashura, Allah selamatkan Nabi Ayyub alaihissalam dari penyakit itu, penyakit yang menyerang beliau. Sembuhnya beliau di hari Ashura. Nabi Yunus alaihissalam, ya, Nabi Yunus alaihissalam itu kan sempat dimakan oleh ikan paus. Lalu beliau bertasbih di dalam perut ikan paus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah selamatkan Nabi Yunus alaihissalam setelah lebih kurang 40 hari di dalam perut ikan paus, itu di hari Ashura. Kemudian ada lagi yang meriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api oleh Raja Namrud dan pasukannya, dan api tersebut menjadi dingin, itu juga di hari Ashura. Nabi Idris alaihissalam diangkat ke langit, ya, itu juga di hari Ashura. Kemudian apa lagi? Ya, termasuk juga Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit di hari Ashura. Kemudian di hari Ashura juga ada riwayat mengatakan hari Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sebahagian riwayat. Kalau kita lihat dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj di hari Ashura. Apalagi Bapak sekalian, ya, termasuk adalah Nabi Dawud alaihissalam itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan hari Ashura. Bertaubat, diterima taubatnya maksudnya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Ashura. Itu di antara beberapa keistimewaan hari Ashura yang berkaitan dengan sejarah. Mari kita ambil manfaat dari ilmu beliau. Bisa kita lihat video-video kajian beliau di Ustaz Awalul Zikri Official. Subscribe, like, and share, komen. Manfaatkan ilmu ini, mudah-mudahan amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.